terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Aspek bertumbuh menjadi dewasa. Aspek pertumbuhan kedewasaan seseorang, ya. Jadi ada 6 aspek yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah bertumbuh menjadi dewasa. Apa itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah aspek fisik atau aspek jasmani. Artinya, kalau seorang itu sudah bertumbuh menurut aspek fisik atau jasmani, berarti dia sudah mengalami pertambahan tinggi dan berat badan secara maksimal. Ya, seperti kalau kita lihat teladan kita adalah Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat bahwa Yesus juga mengalami pertumbuhan mulai dari bayi, anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Jadi kalau seorang dikatakan sudah bertumbuh menjadi dewasa, artinya aspek fisiknya juga mengalami perkembangan, mengalami pertumbuhan secara maksimal, baik tinggi maupun berat badannya. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek intelektual. Aspek intelektual atau berpikir ini berarti seseorang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa sudah menggunakan akal budinya untuk melakukan penilaian tentang sesuatu, sehingga ketika dia mau mengambil satu keputusan, dia sudah mempertimbangkan dengan baik, ya. Jadi orang yang bertumbuh secara intelektual dan pemikirannya tidak lagi sembarangan mengambil keputusan. Nah, contohnya adalah kisah Daud dan Goliat. Kalau kita lihat secara fisik, tentu Daud tidak akan mampu menghadapi Goliat. Tetapi ya, karena Daud menggunakan intelektualnya, cara berpikirnya yang sudah semakin dewasa, maka Daud bisa melihat titik lemah daripada Goliat, sehingga Daud bisa mencari kelemahan Goliat lalu kemudian menang melawan Goliat. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa secara intelektual Daud sudah menunjukkan perkembangan kedewasaannya yang cukup baik, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa seorang itu sudah mengalami bertumbuh menjadi dewasa dari aspek intelektual. Kemudian kita lihat menurut seorang tokoh dikatakan bahwa perkembangan intelektual atau cara berpikir seorang itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bertambahnya informasi, ya. Jadi semakin banyak informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, itu akan menolong kita untuk berpikir lebih reflektif. Itu artinya mampu merefleksikan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Nah, informasi ini bisa dari mana? Bisa dari sekolah, seperti kita belajar seperti biasa. Bisa dari sosial media, bisa dari interaksi kita dengan sesama atau dengan orang tua atau dengan keluarga atau dengan siapapun itu, ya. Jadi ya, dari sini kita bisa melihat bahwa informasi yang kita terima menambah kedewasaan kita dalam berpikir, ya, menolong kita untuk bertambah dewasa secara intelektual. Kemudian banyaknya pengalaman dan latihan. Nah, di sekolah kita dilatih mengerjakan suatu hal, ya, sehingga kita ketika memecahkan masalah itu, ya, semakin hari semakin dewasa, semakin pandai dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu. Jadi banyaknya pengalaman itu membantu kita menjadi orang yang lebih dewasa secara intelektual. Ada kebebasan berpikir, jadi tidak selalu didikte untuk mengerjakan suatu hal. Bisa kita mengambil keputusan sendiri ketika diperhadapkan suatu masalah. Kebebasan berpikir ini akan menambah, ya, intelektual dan cara berpikir kita yang semakin dewasa. Nah, inilah yang bisa kita lihat bahwa seorang itu sudah mengalami pertumbuhan menjadi lebih dewasa dari aspek intelektualnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari aspek emosi. Dari aspek emosi berarti mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Jadi orang yang aspek emosinya itu sudah bertambah dewasa, maka dia tahu dengan siapa dia sedang berhadapan. Bagaimana cara menunjukkan perasaannya, ya, dengan siapa dia sedang berbicara, dia tahu, ya. Nah, contohnya kita lihat adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dalam keadaan yang begitu sulit mereka ada di pembuangan Babel pada waktu itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hanya menyesali hidup dan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain di dalam keadaannya.
tapi mereka justru menunjukkan integritasnya yang baik, ya, menunjukkan integritas diri yang benar, sehingga mereka justru diperhitungkan di lingkungannya pada waktu itu. Nah, dari sini kita lihat secara emosi, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah bisa menguasai dirinya. Itu artinya mereka sudah menunjukkan pertumbuhan yang menuju kedewasaan menurut aspek emosi. Itu dia, ya. Jadi kita harus belajar dari tokoh-tokoh ini bagaimana mengendalikan emosinya dalam keadaan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aspek, ya, sosial. Nah, seseorang bertumbuh dari aspek sosial itu artinya sudah mampu menempatkan diri dalam segala situasi, mampu berkomunikasi dua arah dengan orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Ketika berhadapan dengan orang tua harus bagaimana? Ketika berhadapan dengan teman harus bagaimana? Ketika berhadapan dengan orang yang lebih muda dari kita bagaimana? Gitu ya. Jadi mampu menempatkan diri dalam segala situasi. Dalam lingkungan formal bagaimana? Dalam lingkungan tidak formal bagaimana? Gitu ya. Jadi mampu juga berteman atau bekerja sama dengan semua orang. Ketika kita berada dalam kelas diberikan satu diskusi atau kerjasama, mampu berteman dengan semua orang. Orang yang bertumbuh dari aspek sosial, ya, bisa menempatkan diri di setiap lingkungan yang ada. Ketika Yesus menunjukkan teladan dalam hal ini yang harus kita pelajari. Dia mampu berkomunikasi dengan semua orang, semua kalangan. Dari orang yang paling pintar, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mungkin di birokrat seperti pemungut cukai, ya, perempuan-perempuan sundal, bahkan kepada anak-anak. Dia mampu berkomunikasi dengan baik. Dari sini kita lihat dari aspek sosial Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aspek moral. Dari aspek moral, seseorang yang bertumbuh menjadi dewasa dari aspek moral, ya, ketika dia bisa melihat standar-standar yang berlaku di mana dia berada. Di mana dia berada, maka hukum dan norma yang ada di situ itu harus diikuti, gitu ya. Harus bisa membedakan kita sedang ada di mana. Sedang ada di rumah, sedang ada di sekolah, sedang ada di lingkungan masyarakat, maka kita harus patuhi norma-norma atau aturan yang ada, ya. Nah, kalau sebagai orang Kristen, standar moral kita adalah firman Tuhan. Artinya, segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan itulah yang benar. Sekalipun lingkungan tidak mendukung, kita harus mentaati itu, karena itu adalah firman Tuhan, gitu ya. Dimanapun kita berada, maka patokan kita melihat sesuatu itu benar atau tidak adalah firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan maka itu benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan itu tidak benar, gitu ya. Jadi walaupun lingkungan mengajak kita melakukan hal yang tidak baik karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus lebih taat kepada firman Tuhan. Artinya secara moral kita sudah menunjukkan pertumbuhan menuju kedewasaan. Nah, kemudian yang keenam adalah aspek spiritual. Jadi orang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, spiritualnya juga bertumbuh menjadi dewasa, ya. Ada hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, tidak perlu diatur-atur lagi dalam hal itu, gitu ya. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan yang membuat dia memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan? Berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah. Ini adalah cara-cara kita berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan, ya. Nah, jadi orang yang aspek spiritualnya sudah bertumbuh menjadi dewasa, nampak dari bagaimana dia membina hubungannya dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat teladan Tuhan Yesus dari keenam aspek ini. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama kita lihat, secara fisik Yesus juga mengalami pertumbuhan. Kemudian Yesus juga mengalami pertumbuhan intelektual, ya. Dia mengikuti proses pembelajaran, dia belajar hukum Taurat, ya, dia mengikuti itu semua. Kemudian Yesus juga mampu berkomunikasi dengan semua kalangan, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Kemudian bisa kita lihat juga Yesus memiliki satu relasi yang baik dengan Allah. Nah, seluruh aspeknya nyata dalam diri Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita juga harus belajar untuk mengikuti proses itu supaya kita mengalami pertumbuhan menjadi dewasa dari seluruh aspek. Jadi jangan hanya
secara fisik bertumbuh tetapi intelektualnya tidak bertumbuh atau spiritualnya tidak bertumbuh ya. Orang yang bertumbuh menjadi dewasa haruslah keenam aspek ini ada di dalam dirinya. Jadi kalau kita masih belum memenuhi itu semua, mari kita meneladani Tuhan Yesus dalam hal aspek bertumbuhnya, sehingga kita bisa menunjukkan ciri sebagai pengikut Tuhan yang benar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, kiranya bisa menolong kita untuk mengerti apa artinya bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan memberkati.